Ramai banget ya. Ini dioles. Oh, dioles dulu. Mau coba bikin nih. Terus isinya? Ini abon. Ini abon? Iya. Gareho, gareho. Ada apa teh? Ada uletnya. Sumpah. Klik aku pagi. Kami. Pagi yang berawan di Desa Pasir Kiamis, Kecamatan Pasirwangi, Garut, Jawa Barat. Samar-samar terdengar suara riuh rendah anak-anak yang memecah keheningan. Mereka adalah 3 kakak beradik yang sedang bersiap ke sekolah. Dengan penuh sukacita, Nendi Suryana, Deden Gumilar, dan Sintasari mengemasi semua keperluan sekolah. Nendi yang merupakan anak tertua, tampak sibuk membantu sang adik bungsu mengenakan jilbab. Sementara Eden terlihat kebingungan mencari sisir dan kaca spion bekas untuk merapikan rambut. Namun tak seperti anak-anak lain yang menggunakan sepatu untuk melengkapi penampilan. 3 kakak beradik ini hanya mengenakan sepasang sandal jepit untuk ke sekolah. Itu pun kondisinya sudah tak bisa dibilang bagus. Tapi mereka seperti tak mempermasalahkan itu semua dan tetap bersemangat menimba ilmu. Setelah berpamitan dengan sang nenek, ketiganya segera berangkat. Dalam perjalanan menuju sekolah, mereka selalu mampir ke sebuah warung. Bukan untuk jajan, melainkan untuk membantu sang pemilik warung menjual kembali dagangannya yang terdiri dari tahu isi tauge atau gehu, bakso aci, dan aneka keripik. Nendi dan Eden duduk di kelas 6, sementara sang adik di kelas 4. Ya, Nendi memang pernah tak naik kelas karena sibuk berjualan untuk menafkahi adik dan sang nenek. Kalau aku melihat ada anak sama bapaknya pergi, aku suka sedih. Pengen. Aku kangen bapak. Kapan dipeluk lagi sama bapak? Kalau dia suka berbicara ini, kenapa Cina kamu menangis? Ya, karena aku sedih melihat temanku pergi sama bapaknya. Gitu ceritanya. Ketika bel istirahat berbunyi, siswa-siswi berlarian keluar ruangan dengan gembira. Namun tak demikian halnya dengan Nendi dan Eden. Di saat teman-teman larut dalam permainan bersama teman sebaya, mereka harus merelakan waktu bermain dengan menjual aneka jajanan yang diambil tadi pagi. Tak sedikit pun ada rasa malu, apalagi minder bagi mereka, selain mencari nafkah dengan cara yang halal demi menghidupi diri. Wah, senangnya dagangan Nendi dan Eden diserbu oleh teman-teman. Saat jam pulang sekolah tiba, Eden dan Sinta langsung pulang ke rumah. Sementara Nendi masih harus melanjutkan pekerjaan untuk berjualan agar penghasilan yang diperoleh juga lebih banyak. Setiap sudut kampung dan gang ia datangi sambil meneriakkan dagangannya. Alhamdulillah, kerumunan ibu-ibu yang sedang bersantai membeli dagangan Nendi. Meski tak semua habis terjual, Nendi tetap bersyukur
karena penghasilan hari ini lebih dari cukup untuk makan bersama adik-adik dan sang nenek. Biasanya dari berjualan gehu dan aneka keripik, Nendi akan memperoleh 3 hingga 5 ribu rupiah, tergantung berapa banyak dagangan yang ia habiskan. Permisi Ibu, maaf numpang tanya. Ibu tahu alamat ini Bu? Oh, nanti Hah? ya jalan lurus, ya setnya oren. Oh tinggal lurus aja Bu ya? Ya. Makasih banyak Bu ya, permisi. Gareho. Astagfirullahalazim, sekumpulan anak-anak yang berlarian tak sengaja menabrak Nendi dan menjatuhkan sisa dagangannya. Tapi bukannya marah, Nendi dengan penuh kesabaran memungut kembali tahu isi dan bakso aci yang jatuh. Sesekali ia meniup-niup gorengan untuk membuang tanah yang menempel. Beruntung Nendi bertemu dengan Alia yang kebetulan sedang mencari alamat dan ingin menemui Nendi beserta kedua adiknya. Terima kasih kalau sudah membesarkan Nendi sama adik-adik aku. Sejak kecil dia merawat. Merawat sejak kecil. Sesampainya di rumah, Nendi juga tak bisa berleha-leha karena ia harus membantu kedua adiknya yang sudah lebih dulu membuat lumpia mini. Dalam sehari, kakak beradik ini mampu membuat 600 buah lumpia mini. Lihat saja tangan kecil mereka, sangat terampil menggulung satu persatu lumpia. Oh, dioles dulu. Aku mau coba bikin nih. Terus isinya? Abon. Ini abon? Iya. Memang terlihat mudah, namun tetap saja mereka masih anak-anak. Pinggang mereka sebenarnya tak tahan harus duduk berjam-jam. Tapi apa daya, hanya inilah kepandaian yang mereka punya sebagai tambahan penghasilan. Jadi akhirnya dari sekian banyak cuma jadi satu yang bagus. Udah habis, udah selesai. Masih jauh rumahnya. Ramai banget ya. Aduh. Capek nggak tiap hari? Nganterin capek ya. Lumayan berat nih. Lumpia yang sudah selesai dibuat selanjutnya diantar ke Mang Dede, pengepul yang berbaik hati memberi mereka pekerjaan. Assalamualaikum. Nah, yang di sini nih. 500. 500. Nah, jadi berapa nih Pak? Ada 500 lumpianya. Mohon Mang Dede. Alhamdulillah, uang rupiah yang diberikan lebih dari cukup untuk tambahan rezeki berjualan gorengan tadi. Sejak ditinggal sang ayah pada usia kanak-kanak, Nendi, Eden, dan Sinta sepakat bahu-membahu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sang ibu sudah beberapa tahun belakangan bekerja ke Bandung menjadi asisten rumah tangga. Kalaupun pulang ke rumah, hanya 3 hingga 5 bulan sekali. Itu pun tak banyak meninggalkan uang untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Hanyalah sang nenek tempat mereka mengadu rindu dan berkeluh kesah. Terima kasih kalau sudah membesarkan Nendi sama adik-adik aku. Sejak kecil dia merawat. Merawat sejak kecil.
Sebenarnya Mak Enah kerap merasa sedih ketika melihat cucu-cucunya harus hidup tanpa kasih sayang kedua orang tua mereka secara utuh. Belum lagi tubuh kecil mereka harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Sesungguhnya emak juga ingin membantu, tapi apa boleh buat, emak sendiri sudah tua hingga tak bisa berbuat banyak. Dalam keterbatasannya, emak hanya bisa mendoakan agar ketiga cucu kesayangannya kelak menjadi orang yang sukses. Di kukut atau kuma, maka saat dicalikan, upami tanya ahma, kata nane lebih ka putra ka incuk mah. Ari nampi atau ari atos ngical itu bosna sok nampi aya 25 aya 20 kumaha kengengna kanggo kana beas dipeserkeun kumaha setengah kilo saya jajan barudak gitu ku Eden dibagi-bagi ka rai-rai kumaha meser lemareun sapali. Di rumah berdinding bambu ini hanya ada satu kamar tidur. Kadang hanya Nenek dan Sinta yang tidur di dalam, sementara Nendi dan Eden tidur di luar. Tak terbayang dinginnya cuaca Garut yang menusuk tulang ketika malam datang. Setelah seharian berjibaku mencari uang, ketiga kakak beradik ini ingin menyegarkan badan. Berhubung di rumah mereka tak ada sarana MCK, segala aktivitas mandi dan cuci mereka lakukan di sungai. Melintasi areal persawahan hijau sambil sesekali bernyanyi lagu kesukaan, mandi di sungai sembari bermain air adalah cara mereka untuk sejenak melepas lelah dan melupakan beban kehidupan yang mereka emban. Andai saja ada ayah dan ibu di sini bersama mereka, pastilah semua akan terasa lebih menyenangkan. Si bungsu Sinta juga tak harus bersusah payah mencuci pakaiannya sendiri. Usai menyegarkan badan, kali ini Nendi, Eden, dan Sinta berencana mengunjungi ayah yang sudah beberapa bulan belakangan tak bertemu. Ya, sejak berpisah dengan ibu, sang ayah yang sudah memiliki keluarga baru nyaris tak pernah berkunjung ke rumah. Namun sepertinya Eden ingin menyiapkan kejutan untuk sang bapak tercinta. Eden hendak masak tumis kangkung pedas dan telur dadar kesukaannya. Dibanding kedua saudaranya, Eden memang terkenal sebagai juru masak di keluarga ini. Lihatlah, Cemari Eden sangat mahir memotong cabai, bawang, dan sayuran. Eden hendak masak tumis kangkung pedas dan telur dadar kesukaannya. Dibanding kedua saudaranya, Eden memang terkenal sebagai juru masak di keluarga ini. Lihatlah, Cemari Eden sangat mahir memotong cabai, bawang, dan sayuran. Ada ulutnya. Sumpah. Ini gak apa-apa ada ulutnya. Aku gak mau motongin lagi ya. Sini. Ini ada ulutnya gak? Ini tuh pertama kalinya aku masak pakai kayu bakar kayak gini. Dan itu asapnya ngebul banget, perih banget ke mata. Sementara aku di rumah tuh masak, malah aku nggak pernah masak. Kalau di rumah aku tinggal makan aja, pengen ada di meja makan.
Alangkah bahagianya Eden dan Alia setelah kangkung dan telur dadar selesai dimasak. Meski harus berjibaku dengan asap dan panasnya suhu, akhirnya semua bisa selesai tepat waktu. Semua masakan ditaruh dalam wadah yang sudah mereka siapkan. Setelah semuanya selesai, saatnya mengunjungi bapak yang sudah lama mereka rindukan. Ada perasaan campur aduk yang mereka rasakan. Takut kalau keluarga baru bapak tak memberi izin mereka untuk bertemu. Dan banyak hal yang bergelayut di benak mereka. Tapi sudah separuh jalan. Mereka hanya bisa berdoa, semoga hari ini bisa bertemu dan memeluk bapak. Alhamdulillah, bapak sedang berada di rumah. Bapak tampak sedikit terkejut dengan kedatangan mereka. Tapi untunglah, bapak menerima kedatangan Nendi, Alia, Eden, dan Sinta. Perbincangan hangat pun mengalir. Abi kadu bisa bapak dimakan. Sami-sami, Bapak sami. Abi mau ngelawan ke bapak, mau dimakan. Mudah-mudahan kalau mau disolehkan, mudah Bapak sadayana mudah disolehkan kalau Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aku di sini, Lancarkan, bapak tidak ada, selalu tidak ada. sami-sami. Ya. Terus balik aku babi. Sami. Alhamdulillah senang banget akhirnya mereka bisa ketemu. Karena mereka jarang banget ketemu, akhirnya senang banget ngeliat mereka bisa ngobrol kayak gini. Itu tiba-tiba kayak keinget banget sama bokap gue. Gue walaupun sering ketemu tapi nggak pernah nyuapin kayak mereka, nggak pernah buat minta maaf kayak mereka kayak gitu, nggak pernah walaupun gue sering ketemu. Ya, semoga kedepannya nanti Nendi, Eden sama bapaknya bakal sering ketemu. Semoga mereka bisa bareng-bareng lagi. Amin. Nendi tampak menyuapi bapak dengan tumis kangkung dan telur dadar yang dimasak oleh sang adik. Namun sepertinya Nendi tak kuasa menahan rindu. Tanpa ragu ia segera memeluk sang ayah. Petuah tentang kehidupan dan segenap doa diucapkan sang ayah. Sambil berlinang air mata, Nendi dan Eden terus mendekap bapak seperti tak ingin lepas. Suka ngelucu dia. Cerita apa dia? Kalau dia suka berbicara ini. Kenapa Cina kamu menangis? Ya, karena aku sedih melihat temanku pergi sama bapaknya. Gitu ceritanya. Nendi mungkin hanya satu dari sekian anak di negeri ini yang tak bisa mengecap kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Di luar sana ada banyak anak sepertinya yang memiliki cita-cita tinggi, tapi harus merelakan diri untuk melakoni berbagai pekerjaan di usia dini demi menghidupi diri dan keluarganya. Sebuah realita kehidupan yang harus dijalani dengan besar hati. Jangan menyerah, jangan patah semangat. Teruslah tegarkan hati dan raih masa depan, hai bocah pejuang. Dunia pasti berputar, ada saja semua harus berubah. Ingat pasti bertukar, kita